pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Petani karet tewas jadi korban tabrak lari di Jalan Sumatera Lintas Timur. Gedung SMP ambruk saat istirahat sekolah. Menilik desa terpencil yang terkucilkan dengan kondisi jalan tanah merah. Lagi-lagi kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa. Rabu pagi, Kamirah, mantan kepala desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur, duduk di kursi pesakitan karena kasus korupsi dana desa tahun 2017 yang merugikan negara lebih hingga 200 juta rupiah. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Jaksa menuntut terdakwa di penjara selama 22 bulan, denda 50 juta rupiah, dan wajib membayar uang pengganti sebesar 246 juta rupiah lebih. Adapun modus terdakwanya adalah mereka membuat laporan fiktif dan penggelembungan dana proyek rehab balai desa, pembangunan gorong-gorong, sumur bor, dan lainnya. Kepala Desa dan mengatakan Kepala Desa terpilih yang sebelumnya Kepala Desa serta di Kabupaten Lampung Timur tahun 2013 pada rentang waktu sekitar tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Trisinar Kecamatan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keputusan Mahkamah. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembacaan surat pembelaan diri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Rombongan anggota DPRD Lampung Utara Rabu siang menggelar inspeksi mendadak atau sidak di lokasi pembangunan pabrik tapioka di Desa Talang Jembatan, Kecamatan Waikunang. Sidak ini buntut dari dilanjutkannya pembangunan secara diam-diam setelah dilarang karena pemiliknya belum melengkapi perizinan, seperti IMB dan AMDAL dan operasional lainnya. Hasil sidak akan dibawa secara kelembagaan di DPRD. Anggota DPRD akan merekomendasikan dibatalkannya sebagian izin pembangunan pabrik tapioka yang sudah sempat diterbitkan. Kita menyaksikan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD untuk menghentikan seluruh aktivitas masih dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Nah, oleh karenanya, karena mereka belum mengantongi izin IMB dan semua perizinan yang lain yang sudah kita lihat, ini segera kita minta untuk dihentikan. Pada sidak ini petugas DPRD hanya bertemu para pekerja dan mandor yang tidak mengetahui masalah perizinan pabrik. Kalau saya untuk menyikapi nggak bisa, hanya menyampaikan aja kan. Untuk perizinannya sendiri gimana sih yang ini? Ya itu bukan wewenang saya, itu kan ada tim legalnya sendiri itu. Tapi saya kan hanya mengawasi lingkungan sini, kebetulan saya kan warga di sini, masyarakat sini. Pak Mursalin namanya. Ya, saya Mursalin. Kita sebagai apa di sini, Bang? Iya, dari kenalan dengan pimpinan yang ini tadi. Nah, saya diperintahkan untuk mengawasi, mengondisikan di sini. Pembangunan pabrik tapioka di atas lahan 40 hektar ini sempat dihentikan sementara oleh Pemkab dan DPRD Lampung Utara pada 3 bulan lalu. Pemilik pabrik dituduh melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata ruang lokasi industri. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Stok beras di gudang Bulog Lampung diklaim mencukupi untuk kebutuhan hingga akhir tahun ini. Stok beras saat ini lebih dari 66.000 ton yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan beras hingga awal tahun depan. Hal ini terungkap dalam sidak penjabat atau PJ Gubernur Lampung Samsudin pada Rabu siang. Sidak bertujuan untuk mendeteksi ketersediaan ketahanan pangan pada tahun ini. Pada sidak ini, Gubernur juga mengimbau pihak Bulog dapat menyerap gabah petani dengan harga yang bagus, sehingga tidak ada yang dirugikan. Stok itu secara berkala itu harus kita kontrol sedemikian rupa agar kita memastikan bahwa pangan di Lampung aman. Yang kedua, selain dari stok pangan juga untuk stabilisasi harga. Harga juga jangan sampai di petani terjadi inflasi. Mereka akan sangat rugi atau mungkin saja mereka akan merasakan kesusahan kalau seandainya harganya di bawah dari standar. Oleh karena itu peranan Bulog harus melakukan intervensi agar supaya harga itu cukup baik, standar sesuai dengan harga HET-nya, harga eceran tertinggi yang memang sudah ditetapkan. Alhamdulillah stok Bulog saat ini kurang lebih 66.500 ton, cukup sampai dengan bulan Februari 2025. Jadi stok ini cukup. Nanti dikeluarkan untuk bantuan pangan 3 alokasi bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Ditambah untuk stabilisasi harga melalui program SPHP. Itu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 ton per bulan. Itu sampai Desember kita keluarkan untuk stabilisasi harga. Pemantauan stok beras ini supaya pemerintah tidak lagi kecolongan akan penyerapan gabah oleh beberapa perusahaan luar negeri seperti pada pertengahan hingga akhir tahun lalu. Dampaknya harga beras di pasar melambung dan stoknya menipis karena gabah petani diborong perusahaan swasta dengan harga tinggi. Saat itu pemerintah masih menetapkan head gabah yang rendah. Para petani pun kemudian berbondong-bondong menjual gabahnya ke pihak swasta. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki awal bulan Agustus diwarnai dengan kenaikan harga cabai yang kian melejit. Pantauan di Pasar Tugu, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung pada Rabu pagi, harga cabai rawit rata-rata naik hingga Rp30.000 per kilogram dibanding sepekan lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit karena pasokan dari agen menurun. Harga cabai caplak yang semula Rp45.000 kini jadi Rp70.000 per kilogram. Lalu harga cabai rawit hijau yang semula Rp40.000 kini jadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah masih normal Rp35.000 per kilogram. Itu harganya dari 40 jadi 70.000 per kilo. Oke, untuk cabai rawit hijaunya Pak? Cabai rawit hijau ada yang 60, ada yang 70 per kilonya. Oke, sebelumnya di harga berapa tuh Pak? Harga 40 sampai 50. Kalau untuk cabai merah Pak? Normal harga. Oke, selain harga cabai Pak, untuk harga jenis bawang nih Pak? Harga bawang putih normal, harga bawang merah yang turun 25 per kilo. Kenaikan harga cabai dikeluhkan warga. Mereka terpaksa mengurangi pembelian untuk menekan pengeluarannya dan berharap harga cabai rawit segera turun. Naiknya soalnya tinggi banget. Itu naiknya jauh banget. Ibu rumah tangga kita kalau lagi naik gini mengurangi porsi pembelian nggak Mbak? Yang biasanya beli sekilo, biasanya belinya cuma seperempat, beli seon gitu. Karena ya harganya kan lumayan mahal. Nah ini seperti apa Mbak harapan kita terhadap pemerintah? Ya pengennya mah harganya distabilin lagi lah. Selain cabai merah, harga bawang merah juga turun jadi Rp25.000 per kilogram dibanding 3 hari lalu yang masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Lalu untuk harga bahan pokok jenis lainnya masih normal. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.